Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Gandari Putra. Di sini saya dari kelas 12 MIPA 6 akan menjelaskan tentang teks editorial yang sebelumnya sudah saya buat, yaitu tentang dua satpam yang dipenjara. Untuk lebih jelasnya, mari bahas dan simak video berikut ini. Baru-baru ini kita dikejutkan dari kabar dari Padang bahwa ada dua satpam yang dijatuhi hukuman penjara karena tak sengaja membunuh terduga maling. Kejadian ini memang terjadi pada awal tahun, lebih tepatnya pada tanggal 1 Januari 2020. Tapi baru panas dan hot kabarnya di bulan-bulan ini, dan baru-baru ini diakibatkan kelucuan putusan pengadilan yang diberikan kepada dua satpam tersebut. Membela dan melindungi keselamatan diri dan aset negara malah dihukum penjara. Apakah itu keadilannya? Mari kita ulas dan bahas bersama kronologi peristiwanya. Kejadian ini melibatkan dua satpam dari Padang yang bernama Eko Suliostono dan yang kedua bernama Effendi Putra. Kedua satpam Malang ini tak sengaja membunuh terduga maling di Pelabuhan Teluk Bayur yang bernama Ade Firdaus. Bermula pada saat Eko dan Effendi berpatroli pada pukul 3 waktu Indonesia Barat dini hari. Pada saat patroli ini, saudara Eko melihat Ade masuk ke area pelabuhan, yang dimana itu adalah area terlarang bagi orang luar. Melihat itu, saudara Eko menghimbau agar segera keluar dari area tersebut. Awalnya, Ade menuruti perintah tersebut. Tetapi setelah sudah mencapai gerbang, saudara Ade malah bertolak ke arah mes PT CSK. Melihat Ade yang tidak menurut, akhirnya Eko memanggil rekannya Effendi yang dari awal memang mereka berpatroli secara terpisah dengan isyarat cahaya, sembari terus melarang Ade untuk tidak masuk. Karena kesal, Ade melontarkan kata-kata kasar dan juga mengeluarkan sebilah pisau. Saat saudara Effendi ini sampai lokasi dan melihat rekannya sedang berkelahi, lantas Effendi langsung menangkis dan memelintir tangan Ade hingga pisau yang ada berada di tangan itu terjatuh. Setelah itu, Ade mengeluarkan golok dari pinggangnya dan mengancam akan membunuh mereka berdua. Akhirnya, saudara Ade menyerang saudara Effendi dengan mengayunkan goloknya. Tetapi saudara Effendi berhasil mengelak saat itu juga. Dan secara refleks, saudara Effendi langsung membalas dengan sebuah tusukan di paha dan juga dada Ade. Saat itu, Ade langsung lemas terkapar dan saat dilarikan ke rumah sakit, saudara Ade meninggal. Naas, kedua satpam ini dinyatakan bersalah dan dihukum penjara pada tanggal 20 bulan 10 2020 kemarin. Mereka dijatuhi hukuman penjara. Sang istri dan kuasa hukum tidak terima dengan putusan tersebut dan akan melakukan banding. Hal semacam ini adalah hal yang sangat memalukan bagi dunia perhukuman di Indonesia. Pasalnya, hal ini menunjukkan kecacatan dalam hal tindak pidana yang dimana sudah jelas bahwa kedua satpam ini tengah menjalankan tugasnya dan berusaha melindungi diri mereka. Apabila kita berpikir dan menyamakan kejadian di atas dengan tugas para polisi yang di dalam pelaksanaan tugasnya bisa melakukan pembunuhan secara tidak sengaja, maka pasti sudah banyak polisi yang diproses hukum dan juga pasti banyak yang masuk penjara. Dalam informasi yang didapat dari wawancara kedua satpam itu menjelaskan bahwa pada saat terduga maling sedang menjalankan aksinya, terduga juga membawa sajam dan langsung mengajak duel dua satpam tersebut. Dalam hal ini pun kita sudah dapat menyimpulkan bahwa kedua satpam tersebut tidak bersalah. Ditambah dengan keduanya sedang menjaga aset negara dan sedang menjalankan tugasnya sebagai satpam di sebuah perusahaan. Seharusnya dalam hal ini pemerintah lebih selektif lagi dalam hal penempatan orang yang berhubungan dengan pengadilan tindak pidana. Pasalnya, kecacatan dan ketidakadilan hukum pidana seperti ini sudah sering terjadi. Seperti contoh yang mungkin sudah tidak asing lagi oleh teman-teman yang baru-baru ini terjadi, yaitu kasusnya Pak Novel Baswedan, yang dimana tersangka hanya mendapat 1 tahun penjara. Sungguh ketidakadilan dan juga kecacatan hukum yang sangat bobrok di negeri ini. Dalam hal ini, keadilan harus terus diperjuangkan dan kepada kuasa hukum dari kedua satpam pun jangan menyerah untuk melakukan banding terhadap ketidakpuasan hasil persidangan tersebut. Untuk pemerintah sendiri harus benar-benar memperhatikan dan mengevaluasi sektor perhukuman pidana. Apabila hal ini dibiarkan, maka bisa menjadi momok yang memalukan bagi dunia perpidanaan dan para tersangka kasus-kasus kejahatan lain akan mudah untuk meringankan hukumannya dengan berbagai alasan di persidangan nanti.
apabila sudah terjadi seperti ini, maka rasa jera akan hukuman atas hukuman yang diberikan akan hilang dan kasus kejahatan bisa meningkat, dan itu bisa menyebabkan Indonesia bisa menjadi negara tidak aman lagi. Itulah pembahasan mengenai video ini. Selain saya mengerjakan tugas ini juga, di sini saya menyatakan ketidaksetujuan atas putusan pengadilan tersebut yang dimana menyatakan bersalah kepada dua satuan tersebut. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.